Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sektor 7 semua. Jumpa lagi dengan Mimin pada hari Sabtu ini ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Limit Breaker. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video baru ya. Mereview dari part sebelumnya, diperlihatkan bahwa Kipong dan Kang Hui melakukan adu jotos di camp militer yang pastinya Kipong mengalahkannya. Dan di televisi diinformasikan bahwa bencana besar akan terjadi karena terbukanya Dungeon Bintang 8 di daerah Incheonville yang merupakan sarang dari Fire Dragon. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita gas ke videonya guys. Di awal cerita kali ini ditunjukkan 10 menit sebelum kebangkitan Fire Dragon. Terlihat Direktur Guild Perisai dan Pak Taerim yang sedang merencanakan kebangkitan Fire Dragon dengan cara menghabisi seekor Hatchling Dragon untuk memancing Kipong keluar. Hal itu dikarenakan jika berhubungan dengan Dungeon, pasti pemerintah akan menugaskan tim spesial Dungeon Management yang dipimpin oleh Kim Kipong. Pak Taerim pun bertanya kepada Direktur Guild bagaimana cara mengatasi Fire Dragon apabila Kipong berhasil terpancing dan berhasil dibereskan. Kita akan memakai Daystone ini untuk membuat Fire Dragon tertidur lagi, ujar Direktur Guild. Datanglah kepadaku Kim Kipong, ujar Taerim sambil dengan menusuk kepala Hatchling Dragon menggunakan pedang besarnya, yang mengakibatkan langit yang awalnya cerah perlahan berubah menjadi warna merah, yang menandakan bahwa Fire Dragon telah bangkit. Melalui siaran televisi diperlihatkan bahwa pemerintah memberi instruksi agar para warga segera pergi ke bunker bawah tanah dan mengikuti arahan para petugas, karena situasi ini merupakan situasi darurat militer. Para warga pun kebingungan dan mengingatkannya dengan kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu. Sedangkan di tempat berbeda diperlihatkan Ibu Perdana Menteri Gu yang menaiki sebuah helikopter mendekati dungeon sarang Fire Dragon. Dia pun memerintahkan untuk mengutus Badan Intelijen Negara menghubungi Guild Perisai dan juga menghubungi para pemimpin guild besar agar mengumpulkan 100 player terbaik di Korea Selatan. Sementara itu, sesuai dengan yang direncanakan oleh Direktur Guild dan Pak Taerim, tim Kipong pun sampai di lokasi dungeon, dan dengan ekspresi yang ketakutan, anggota tim Kipong sudah tahu bahwa mereka harus mengulur waktu sampai bantuan datang, walaupun dengan mengorbankan nyawa mereka. Lalu Kipong mengajak mereka semua untuk memasuki dungeon tersebut. Akan tetapi yang bisa memasuki dungeon hanya Kipong dan Kang Hui saja. Sedangkan anggota tim yang lain terpental oleh barrier dan tidak bisa ikut masuk dungeon tersebut. Saat sedang berbincang dengan Kang Hui, Kipong tiba-tiba merasakan seseorang dengan kecepatan yang luar biasa mendatanginya dan menyerang Kipong dengan pedang besarnya. Kipong pun mengaktifkan skill penguatan tubuh dan menahan serangan itu. Akan tetapi serangan tersebut tidak dapat ditahan oleh Kipong karena pertahanan fisiknya telah diabaikan. Kipong pun kaget karena situasi tersebut karena dia bisa terluka saat dalam mode awakeningnya. Dan saat Kipong memprioritaskan untuk mengalahkan Fire Dragon, Pak Taerim menyerangnya lagi dengan pedangnya sambil berujar, "Tidak perlu mengkhawatirkan Fire Dragon, karena kau akan segera berakhir di sini, Kipong." Seakan menjawab tantangan dari Pak Taerim, Kipong pun melepaskan bajunya yang robek akibat serangan dari Pak Taerim dan langsung menyerang Pak Taerim dengan pukulannya. Akan tetapi serangan yang dilakukan oleh Kipong tidak melukai Pak Taerim sama sekali. Direktur Guild Perisai yang mengamati dari jauh tertawa puas karena serangan Kipong bisa ditahan dengan mudah oleh Pak Taerim.
Tidak lama setelah itu, Ibu Perdana Menteri Gu sampai di lokasi Dungeon Fire Dragon dan menanyakan kepada anggota tim Kipong kenapa tidak ikut masuk. Mereka pun menjawab bahwa kami terpental keluar saat masuk dungeon. Perdana Menteri menduga bahwa barrier ini ulah dari kuil perisai yang mengincar Kipong karena ingin menyingkirkan Kipong dengan cara mengurungnya menggunakan barrier tersebut. Sedangkan di dalam dungeon terlihat Kipong yang tubuhnya banyak luka karena diserang oleh bakteri menggunakan pedang besarnya, yang diketahui adalah pedang taring naga. Pedang tersebut memiliki skill untuk memantulkan kembali kerusakan yang diterima pedang kepada penyerangnya. Kipong pun menginginkan pedang itu untuk diberikan kepada anak buahnya, akan tetapi dengan kesal bakteri langsung menebas Kipong lagi. Tidak terganggu dengan tebasan itu, Kipong pun menyerang bakteri lagi dan ditahan oleh bakteri menggunakan pedangnya. Efek dari serangan Kipong tersebut dipantulkan kembali ke tubuhnya. Kejadian itu terus berulang-ulang dan diperlihatkan bahwa Fire Dragon sedang menyerang barrier yang menyelimuti dungeon agar dia bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi barrier itu sangat kuat dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya. Dari kejauhan, sang direktur yang sedang mengawasi pertarungan Kipong dengan bakteri didatangi oleh Kang Hui dan menanyakan bagaimana situasinya. Dan tidak sadar siapa yang bertanya, direktur pun menjawab, "Kami masih dalam proses menyingkirkan Kipong." Menyadari tidak mengenali suara tersebut, direktur guild menyuruh bawahan yang bersamanya untuk menangkap Kang Hui. Bersamaan dengan hal itu, Kipong terus mengulangi memukul pedang bakteri dengan kekuatan penuhnya, berulang-ulang sampai getaran kuat terasa keluar dungeon yang dirasakan oleh Ibu Perdana Menteri. Akhirnya, karena kegigihan Kipong, dan kelas mitik itu pun mulai retak dan hancur. Dengan serangan terakhir tersebut, Kipong berhasil mengalahkan bakteri dan menonaktifkan skill awakening-nya. Direktur guild pun tidak bisa mempercayai bahwa wakil guild master bakteri yang merupakan salah satu player terkuat di Korea kalah oleh Kipong. Dan rencana yang sudah tersusun untuk keuntungan guild telah runtuh semua. Setelah itu, direktur guild menyuruh anak buahnya untuk keluar dari dungeon tersebut dengan return stone, serta meninggalkan bakteri yang tak sadarkan diri. Dan di sisi lain terlihat Fire Dragon terus menyerang barrier hingga kerusakannya mencapai 89% dan akan segera terjadi dungeon break jika barriernya hancur. Sedangkan 100 player yang diberikan pesan darurat belum ada yang sampai di lokasi tersebut. Di tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba barrier yang menghalangi penglihatan telah hilang. Ibu Perdana Menteri pun khawatir dengan keadaan Kipong yang ada di dalam. Apa dia selamat atau telah terbunuh oleh bakteri? Akan tetapi, dari luar barrier terlihat dua orang berdiri, yaitu Kipong dan Kang Hui, serta bakteri wakil guildmaster perisai yang babak belur dan tak sadarkan diri tergeletak. Melihat hal itu, Perdana Menteri pun kaget dengan kekalahan bakteri. Dia tidak dapat mengetahui sekuat apakah Kipong sebenarnya karena dia dapat mengalahkan bakteri. Terlihat bahwa kerusakan barrier semakin meningkat dan player yang datang baru sekitar 30 orang. Perdana Menteri pun mencoba untuk menghubungi Kipong yang ada di dalam barrier dungeon. Setelah beberapa kali dicoba, akhirnya Perdana Menteri pun bisa menghubungi Kipong dan menanyakan keadaannya, serta dengan berat hati meminta Kipong untuk mengulur waktu untuknya. Dengan kata lain, memintanya untuk mengorbankan diri dengan masuk lebih dalam ke dalam dungeon dan bertarung melawan Fire Dragon demi harapan hari esok dan masa depan Korea.
Kemudian dengan gagahnya sambil mengaktifkan skillnya, Kipong berjalan mendekati Fire Dragon. Pertarungan pun tidak terhindarkan dengan sisa health point kurang dari 7% karena pendarahan dan terus berkurang sampai health pointnya kurang dari 4%. Fire Dragon menembakkan Breath of the Dragon ke arah Kipong. Karena dengan kondisinya yang sekarang akibat pertarungannya dengan Bacterium, Kipong harus menghindari serangan tersebut. Akan tetapi serangan tersebut mengarah tepat ke arah Perdana Menteri dan semua orang yang ada di luar barrier. Jika terkena serangan tersebut, barrier akan hancur. Perdana Menteri menyuruh semua orang untuk pergi dari area tersebut. Dan di sana terlihat di saat yang bersamaan Kang Hui melompat dan menembakkan energi Ki ke arah Breath of the Dragon untuk menghentikannya. Serangan tersebut berhasil dihentikan. Kerja bagus rekrutan baru, ujar Kipong memuji Kang Hui. Dan sesaat setelah itu Fire Dragon akan menembakkan Breath of the Dragon lagi. Kipong pun maju melesat memukulnya sebelum Breath of Dragon ditembakkan dengan kekuatan penuh, dan Fire Dragon pun kalah. Dan keluarlah notifikasi bahwa Kipong berhasil menyelesaikan Dungeon Bintang 8 dan memperoleh skill unik First Dragon Slayer, dan semua statnya meningkat drastis. Setelah mengalahkan Fire Dragon, sistem memberikan peringatan bahwa health point-nya kurang dari 3% dan Kipong membutuhkan perawatan. Akan tetapi, karena Kipong membunuh Fire Dragon yang belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, sisa energi yang tertinggal di dalam tubuh Fire Dragon akan meledak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Dari luar barrier sudah terkumpul 100 player dan pemadam kebakaran. Saat Perdana Menteri akan memasuki dungeon, tiba-tiba barrier menghilang dan dari atas langit turun butiran merah seperti salju, yang ternyata itu adalah abu yang jatuh dari langit, abu bekas pembakaran. Perdana Menteri pun panik dan bergegas mencari Kipong, berharap dia akan selamat. Setelah itu Perdana Menteri bertemu Kang Hui dan menemukan Kipong yang berdiri sambil bersandar di sebuah tembok. Setelah itu Bacterium ditahan dan Direktur Guild menjadi buronan karena dia melarikan diri. Setelah itu Perdana Menteri pun melakukan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa pahlawan kejadian ini adalah Kim Kipong. Dan dengan ekspresi yang tertekan, Kipong pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Kim Kipong, ketua tim Special Dungeon Management atau biasa disebut tim Kipong, yang spesialis untuk mengurusi masalah-masalah dungeon. Bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Kita lanjutkan di episode setelahnya ya guys. Kemungkinan di Sabtu depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sektor 7 ya guys, channelnya Manhwa Mania. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.